Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air, Basirah dan Kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kitab Fikih Muyasar pada kitab wudu atau kitab Thaharah. Dan kita sudah di pembahasan atau bab kedua tentang bejana, dan kita masuk ke permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga ini berkaitan dengan bejana orang kafir. Bejana orang kafir. Dalam kitab disebutkan, pada dasarnya bejana orang kafir itu halal atau boleh digunakan oleh orang Islam, kecuali apabila diketahui bahwa bejana itu najis. Apabila diketahui bejana itu najis, maka hanya boleh digunakan setelah dicuci. Hal ini berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab." Wahai Rasulullah, saya ini tinggal di kompleknya, di komunitasnya ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah saya boleh makan dari bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan makan di bejana mereka kecuali kalau kamu nggak dapat bejana lain, nggak dapat wadah lain. Kalau kamu nggak dapat wadah lain, cuci bejana itu terlebih dahulu, kemudian silahkan digunakan untuk makan. Hadis Bukhari nomor 5478 dan Muslim nomor 1930. Adapun apabila bejana tersebut diketahui tidak ada najisnya, seperti ketika saat pemiliknya tidak terkenal sebagai orang yang biasa bersinggungan dengan najis. Adapun apabila bejana tersebut diketahui tidak ada najisnya, nggak ada najisnya, seperti kondisi saat pemiliknya ini dikenal sebagai orang yang tidak bersinggungan dengan najis, maka boleh menggunakan bejananya. Hal ini karena telah datang sebuah kabar yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dan para sahabatnya pernah berwudu menggunakan gentong wadah besar yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Ketika safar, Nabi berwudu menggunakan air yang ada di gentong wanita musyrik ini. Begitu juga para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 344 dan hadis Muslim nomor 682. Kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita. Makanan ahli kitab halal untuk kita. Dan bisa jadi makanan itu akan dihidangkan kepada kita dengan nampan mereka, sebagaimana seorang anak Yahudi pernah mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan bubur yang ada minyaknya. Kalau bahasa kita ya bubur gitu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan bubur tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Jadi pada dasarnya di sini kita mengambil kesimpulan yang pertama, hukum dasar, hukum asal menggunakan bejana orang kafir atau ahli kitab itu boleh. Ini hukum asalnya.
Dikecualikan ketika kita tahu bejana itu ada najisnya, atau orangnya sering masak sesuatu yang ada najisnya. Contoh, dia sering masak babi misalkan seperti itu. Maka ketika ingin menggunakan bejana orang kafir yang seperti ini, kita cuci dulu bejananya, baru kita gunakan untuk makan. Adapun kalau orang kafir itu, ahli kitab tersebut, tidak terkenal sebagai orang yang suka makan babi atau tidak suka dengan hal-hal yang najis, maka ya nggak apa-apa, pakai saja bejananya, nggak masalah. Hal ini berdasarkan tadi Nabi pernah berwudu menggunakan gentong air yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Nabi juga pernah makan bersama anak orang Yahudi yang ngajak makan bubur. Ini pembahasan tentang bejana orang kafir. Dan ini menunjukkan bagaimana muamalah Nabi SAW kepada orang kafir. Jadi Islam itu sangat luar biasa kalau kita pahami lebih dalam lagi. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang kafir pun telah diajarkan Nabi SAW. Tapi pada intinya kita nggak membahas ke sana. Kita sedang membahas tentang bejana orang kafir. Pada dasarnya bejana orang kafir itu halal, boleh digunakan, kecuali ketika kita tahu orang kafir tersebut suka dengan hal-hal najis seperti darah misalkan, atau dengan daging babi misalkan. Nah, kalau pengen pakai bejana dia, pinjem bejana dia, maka kita cuci terlebih dahulu. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.